Menuju wajah baru ibu kota, revisi desain gedung legislatif dan yudikatif IKN. Ibu Kota Nusantara, atau IKN, terus berbenah. Seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan, wajah baru Indonesia di tanah Borneo semakin nyata. Salah satu tonggak penting adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung legislatif dan yudikatif. Desain kedua gedung ini baru saja melalui proses revisi, menandai keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN yang megah, fungsional, dan syarat makna. Proses revisi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ketelitian dan perhatian Presiden terhadap detail desain menunjukkan komitmennya untuk membangun IKN yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Perubahan demi perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa gedung-gedung ini akan menjadi simbol kemajuan dan kekuatan Indonesia di mata dunia. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi garda terdepan dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo. Di bawah kepemimpinan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, tim arsitek dan ahli konstruksi bekerja keras untuk menyempurnakan desain gedung legislatif dan yudikatif. Revisi desain ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata letak ruang, estetika bangunan, hingga pemilihan material. Semangat gotong royong dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam proses revisi desain ini. Kementerian PU secara intensif berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk tim arsitek, ahli konstruksi, dan tentu saja Presiden Prabowo sendiri. Masukan dan saran dari berbagai pihak ditampung dan dipertimbangkan dengan matang demi mewujudkan desain terbaik bagi IKN. Titah Presiden penyempurnaan desain pasca Lebaran. Setelah melalui proses panjang dan pertimbangan matang, revisi desain gedung legislatif dan yudikatif IKN akhirnya rampung. Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh Kementerian PU kepada publik. Namun, perjalanan menuju perwujudan gedung-gedung megah ini belumlah usai. Presiden Prabowo dijadwalkan untuk menerima presentasi hasil revisi desain secara langsung setelah Lebaran. Momentum presentasi ini menjadi sangat penting, karena akan menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk melihat secara langsung hasil akhir dari proses revisi desain. Presiden akan mendapatkan penjelasan detail mengenai setiap perubahan yang dilakukan, mulai dari alasan di balik perubahan tersebut, hingga dampaknya terhadap fungsi dan estetika bangunan. Tidak hanya itu, Presiden juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan arahan final sebelum desain tersebut benar-benar diimplementasikan. Kesiapan Kementerian PU dalam menghadapi presentasi ini tidak perlu diragukan lagi. Diana Kusumastuti, sebagai Wakil Menteri PU dan Ketua Tim Desain, telah memastikan bahwa semua detail desain telah dipersiapkan dengan matang. Tim Kementerian PU telah menyiapkan berbagai materi presentasi, mulai dari gambar desain, maket, hingga simulasi virtual untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada Presiden Prabowo. Presentasi hasil revisi desain ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan IKN. Setelah mendapatkan persetujuan final dari Presiden Prabowo, proses pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan segera dimulai. Kemegahan dan kemewahan gedung-gedung ini diharapkan dapat menjadi representasi nyata dari kemajuan dan kekuatan Indonesia di mata dunia. Galeri Demokrasi mengabadikan semangat reformasi di jantung kekuasaan. Salah satu perubahan signifikan dalam desain gedung DPR adalah penambahan Galeri Demokrasi di lobi utama. Ide brilian ini muncul dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar gedung DPR tidak hanya menjadi tempat bagi para wakil rakyat bekerja, tetapi juga menjadi ruang publik yang edukatif dan inspiratif. Galeri Demokrasi diharapkan menjadi monumen pengingat bagi siapapun yang melangkahkan kaki di gedung DPR tentang perjalanan panjang demokrasi di Indonesia. Di dalam Galeri Demokrasi, pengunjung akan diajak untuk menjelajahi lorong-lorong sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia, dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Berbagai koleksi berharga akan dipamerkan, mulai dari dokumen-dokumen penting, foto-foto bersejarah, hingga memorabilia yang merekam jejak-jejak perjuangan demokrasi. Tidak hanya menyajikan artefak sejarah, Galeri Demokrasi juga akan dilengkapi dengan teknologi modern seperti display interaktif dan multimedia untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik dan informatif bagi pengunjung. Kehadiran Galeri Demokrasi di gedung DPR memiliki makna yang sangat mendalam. Gedung DPR sebagai simbol demokrasi Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan sejarah
dan nilai-nilai demokrasi. Melalui Galeri Demokrasi, generasi muda dapat belajar tentang pentingnya menjaga dan memperjuangkan demokrasi. Di sisi lain, para wakil rakyat yang setiap harinya bekerja di gedung DPR akan selalu diingatkan tentang amanah dan tanggung jawab mereka dalam mengawal demokrasi. Keberadaan Galeri Demokrasi di gedung DPR IKN menjadi bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Lebih dari sekadar ruang pamer, Galeri Demokrasi diharapkan menjadi ruang publik yang hidup, tempat berdialog dan bertukar pikiran untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Section 4. Langgam Sederhana, Merajut Keindahan Atap Gedung Paripurna. Revisi desain gedung legislatif dan yudikatif IKN tak hanya menyentuh aspek fungsional tetapi juga estetika. Salah satunya adalah desain atap gedung paripurna yang menjadi sorotan. Presiden Prabowo menginginkan desain yang lebih sederhana namun tetap megah, mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang bersahaja. Desain awal atap gedung paripurna memang terkesan megah dengan detail yang rumit. Namun, Presiden Prabowo menilai desain tersebut terlalu mewah dan kurang mencerminkan kearifan lokal. Presiden menginginkan desain yang lebih sederhana, elegan, dan tetap mengusung unsur budaya Indonesia. Tim arsitek pun dengan sigap menerjemahkan arahan Presiden Prabowo ke dalam sketsa-sketsa baru. Proses pencarian desain atap gedung paripurna yang ideal bukanlah hal yang mudah. Tim arsitek harus jeli memadukan unsur estetika, fungsi dan makna dalam setiap goresan desain. Berbagai referensi desain atap tradisional Indonesia dikaji untuk mendapatkan inspirasi. Akhirnya, terpilihlah desain atap yang lebih sederhana, dengan garis-garis tegas dan geometris yang elegan. Desain ini tetap memancarkan aura kemegahan, namun dengan sentuhan kearifan lokal yang khas. Perubahan desain atap gedung paripurna ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan detail dan estetika dalam pembangunan IKN. Setiap elemen desain haruslah memiliki makna dan pesan yang ingin disampaikan. Atap gedung paripurna yang sederhana namun elegan diharapkan dapat menjadi representasi dari karakter bangsa Indonesia yang bersahaja, ramah, dan terbuka. Section 5. Mengintip inspirasi jejak kayu India di bumi pertiwi. Dalam mendesain interior gedung legislatif dan yudikatif IKN, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang jelas. Kehangatan dan kearifan lokal haruslah terasa. Inspirasi untuk mewujudkannya datang dari lawatan Presiden ke India beberapa waktu lalu. Keindahan ukiran kayu pada bangunan-bangunan di India membekas di benak Presiden, memunculkan ide untuk mengadopsi elemen serupa di IKN. Bukan sekadar meniru, Presiden Prabowo ingin memadukan keindahan ukiran kayu khas India dengan kearifan lokal Indonesia. Bayangkan kemegahan ruang sidang DPR dihiasi dengan ukiran kayu Jepara yang halus dan detail. Atau lobi gedung Mahkamah Agung yang elegan dengan sentuhan ukiran kayu Bali yang eksotis. Tentu saja, pemilihan jenis kayu dan motif ukiran akan disesuaikan dengan pakem dan filosofi budaya Indonesia. Penggunaan kayu sebagai elemen interior tak hanya untuk mempercantik ruangan, tetapi juga mengandung filosofi yang mendalam. Kayu melambangkan kehangatan, keramahan, dan kedekatan dengan alam, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kehadiran ukiran kayu di gedung legislatif dan yudikatif IKN diharapkan dapat menciptakan suasana yang hangat, nyaman dan bersahaja, merefleksikan karakter bangsa Indonesia yang ramah dan terbuka. Pemilihan kayu sebagai elemen utama dalam desain interior gedung legislatif dan yudikatif. IKN merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Selain mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal, penggunaan kayu juga sejalan dengan konsep green building yang diusung IKN. Kayu merupakan material bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan.